Pada suatu sore musim panas yang terik, seorang gadis kecil bernama Lily sedang menggali tanah di samping tempat berteduhnya yang kecil. Ia berkeringat dan lelah, tetapi ia tak mau berhenti sampai menemukan apa yang dicarinya. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Wajah Lily berseri-seri gembira saat ia mengambil sebuah batu berkilau. Ternyata itu adalah zamrud. Sambil memegang batu itu erat-erat, ia bergegas ke tempat penampungan tempat ia tinggal bersama ibunya, Mary. Lily berencana menggunakan batu itu untuk menyelesaikan boks bayi laki-lakinya yang akan segera lahir. Mama, saya sudah selesai membuat dudukannya. Wow! Zamrud miskin yang hamil Mary. Kamu hebat sekali. Tempat tidurnya cantik. Cerita tentang mermaid. Ayo makan. Ya. Dan Lily seharusnya menikmati makan malam yang lezat. Tetapi sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seekor ular tiba-tiba muncul, membuat Mary takut dan membuatnya terjatuh. Mama, apakah ibu baik-baik saja? Itu sangat menyakitkan. Ouch! Biar aku antar kamu ke rumah sakit. Ayo berangkat. Lily mengerahkan seluruh tenaganya untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Apa yang akan terjadi selama persalinan Mary? Aku mengerti, sayang. Mengerti, silakan datang besok. Dokter. Tolong periksakan ibuku. Dokter itu tampak tidak terlalu antusias. Ia menatap mereka berdua dengan curiga. Di sini. Dengan hanya beberapa zamrud kecil yang ditawarkan Lily, mereka hanya bisa mendapatkan tiket pemeriksaan pranatal dasar. Ayo berangkat, Ibu. Sambil memegang tiket, Lily membantu Mary masuk ke ruang pemeriksaan. Tetapi mereka tiba-tiba berhenti. Tepat ketika mereka bingung dengan apa yang terjadi, hujan uang mulai turun, diciptakan oleh Emma dan Rose, pasangan ibu anak kaya lainnya yang memukau semua orang dengan penampilan mereka. Bagi mereka, kilauan berlian adalah tanda kemewahan yang tak tertandingi. Berlian kaya hamil. Kasihan kalian, pecundang. Minggir. Menghalangi jalan lagi. Tolong satu tiket VIP. Wow. Oke. Para ibu kaya ini tampak agak manja. Perhatian utama mereka adalah tiket pemeriksaan kehamilan yang mahal. Apakah ibu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Sepertinya kedua keluarga ini akan sulit akur. Tiba-tiba, semua perhatian tertuju pada sebuah kejadian mengejutkan. Kesini, silakan. Benar, baringkan dia. Halo, Nona. Untuk membuat pemeriksaan hari ini lebih meriah, takdir mempertemukan Maika dan Pinky di rumah sakit yang sama. Mereka selalu mengenakan pakaian merah terang, percaya bahwa hanya Ruby yang bisa menunjukkan status tinggi mereka. Bayiku lucu sekali. Giga Rich Ruby hamil. Ya ampun, kamu cantik banget dan kaya banget juga. Oh, terima kasih. Ya ampun. Bagaimana Anda bisa kaya dan cantik seperti ini? Terima kasih, sayang. Terima kasih. Pengawal, Ya, aku sedang hamil. Jadi aku tak mau ada
ada makhluk malang di dekatku. Tangani itu. Ya! Kain tembus pandang! Mereka tidak lebih baik dari Emma dan Rose. Ternyata, orang kaya selalu memandang rendah orang miskin seperti ini. Kenapa ini terjadi? Lepaskan aku. Kenapa gelap sekali, Bu? Dokter. Ya. 1 tiket, tolong. Dengan batu rubi yang besar, mendapatkan tiket mewah sudah seperti yang diharapkan. Lewat sini. Ya, ayo pergi. Orang-orang kaya dan penjilat mereka pergi begitu saja, meninggalkan Mary dan Lily berjuang sendiri. Ayo pergi, Bu. Imut-imut sekali. Wow. Kamar ini cantik sekali, Bu. Kalian berdua mau pergi kemana? Kalian berdua pergilah ke sana. Mary dan Lily mengira semua ibu hamil diperlakukan sama di rumah sakit. Tetapi ternyata tidak. Dengan tiket murah mereka, Mary mendapatkan tempat tidur rumah sakit yang lumayan biasa. Dokter, tolong periksa ibuku. Mereka terpaksa menerimanya. Lihatlah wajah enggan sang dokter. Entah Mary dan Lily kaya atau miskin, setidaknya ia harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Lily kecil hanya bisa menyaksikan ibunya diperiksa dengan peralatan tua dan usang, seolah tak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Oh, halo, sayangku. Seru banget. Seru banget. Hai. Oke. Baiklah, selesai. Bayinya sehat. Tolong bayar saya. Ya. Meskipun mereka sudah membayar biaya pemeriksaan, dokternya masih meminta uang lagi. Rakus sekali. Halo, ibu dan bayi. Tolong periksa ibuku. Aduh, berat. Apakah ini benar-benar dokter yang sama yang memeriksa Mary sebelumnya? Kemana perginya sikap dingin dan mengejek itu? Dokter itu menggunakan mesin canggih agar Emma bisa melihat bayinya dengan jelas. Imut-imut sekali. Putriku lucu sekali. Bayi, Anda sehat. Selamat. Tiba-tiba, semua orang terpesona oleh cahaya dari batu rubi besar milik Micah dan Pinky. Kemarilah, kemarilah. Pemeriksaan prenatal dulu. Oke. Mungkin hanya orang super kaya seperti Micah yang mendapatkan teknologi terbaik untuk melihat bayinya dengan jelas. Imut-imut sekali. Imut-imut sekali. Saudariku. Saat pemeriksaan berakhir, tibalah waktunya untuk mendapatkan batu rubi itu. Bayinya sehat. Terima kasih. Sambil menunggu dokter memeriksa keadaan lainnya, para ibu beristirahat di kamar rumah sakit. Mary tampak merasakan sesuatu dari bayi di dalam dirinya. Lily, adikmu lapar. Aku punya sesuatu untukmu. Tada! Wow, Makanlah, Ibu. enak sekali. Itu disimpan untuk Ibu. Waktunya makan, dan Mary perlu kenyang agar bayinya bisa melawan rasa lapar. Namun, mereka hanya punya sayuran. Siapapun yang tidak tahu, mungkin mengira mereka vegetarian sejak lahir. Kamu bisa memakannya? Itu seperti sapi yang mengunyah rumput.
masalah bagi Emma dan Rose. Dengan kekayaan mereka, mereka hanya perlu duduk santai dan kue pun diantar langsung ke tempat tidur. Mereka begitu mencintai berlian, sehingga kue yang mereka pesan pun harus berkilau agar mereka bahagia. Bahkan bayi mungil dalam kandungan Emma pun menikmati kue itu, memancarkan kebahagiaan murni di wajah polos mereka. Baik-baik saja, Bu. Lezat. Ya. Pada titik ini, semua orang lapar, bahkan bayi Maika yang super kaya. Sangat lapar. Pinky, saya sangat lapar. Lapar. Aku mengerti kamu. Tada! Halo, masak untukku sekarang. Oke. Koki utama melapor. Ini benar-benar kemewahan. Maika dan Pinky tidak tertarik memesan makanan untuk dibawa pulang. Mereka langsung memanggil Koki untuk memasak. Lihat saja Koki itu memamerkan keahliannya. Ini dia. Terzerme tamu. Lobster mahalnya sudah siap. Aromanya begitu harum hingga tak ada yang bisa menolaknya. Meskipun Maika sudah memakannya berkali-kali, lobster itu tetap favoritnya. Dan bayi di perutnya pun menyukainya. Bagus sekali. Sekali mencicipi hidangan itu, Anda tak akan lupa. Meski belum pernah mencobanya, melihatnya saja sudah membuat mulut berair. Seperti Mary dan Lily. Apa yang sedang kamu lihat? Kasihan pecundang seperti kamu tidak akan pernah bisa makan makanan lezat seperti ini. Mengolok-olok Mary dan ibunya tidak cukup bagi Maika dan Pinky. Mereka ingin berkelahi dengan mereka agar merasa lebih baik. Serang mereka. Beginikah seharusnya anak-anak bersikap? Apa gunanya jadi orang kaya kalau tidak bisa menunjukkan sedikit rasa hormat? Hei, bocah nakal. Aku sudah terlalu lama bertahan padamu. Lawan, Ibu. Oke. Kasihan kalian. Berani melempar sesuatu padaku? Berkeroyok ya. Para wanita hamil itu memang tangguh. Tapi untuk apa berdebat alih-alih menyimpan energi untuk menyambut bayi mereka? Semua orang begitu asik berdebat, sampai-sampai tidak menyadari seorang buronan menyelinap masuk. Hei kamu! Siapa kamu? Saat mereka menyadarinya, sudah terlambat. Dia sudah ada di dalam ruangan. Awalnya, penjahat itu agak takut. Tentu saja, seharusnya ia takut karena ia bersembunyi dari polisi. Namun, ketika ia melihat perhiasan mahal yang dikenakan kedua ibu kaya dan anak-anak mereka, Outside the Secret Rapper. Strong but kasi Rainer's Garage Retail ay mitsuk. Sekarang saya kaya. Ayo kita pergi, lepaskan. ketakutannya segera berubah menjadi keserakahan. Dan keserakahan itulah yang mendorongnya untuk bertindak. Jadi, apa yang terjadi? Kasihan sekali kau ingin dipukuli. Ya.
Siapa yang berani melawan pencuri kejam ini? Ternyata Mary dan Lily. Meskipun mereka dipandang rendah karena miskin, Mary dan Lily tidak akan tinggal diam sementara yang lain dalam bahaya. Apakah kamu mempermainkan you? Ambil ini, Anda. Kamu di sana. Kamu di sana. Kamu di sana. Ambil ini. Ayo, ambil ini. Kamu di sana. Kamu di sana. Mereka menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Dengan segala keberanian mereka terjun dan memberi pelajaran kepada pencuri itu tanpa berusaha terlalu keras. Secara umum, pencuri ini agak sial karena bertemu dengan dua orang pemberani seperti Mary dan Lily. Kalian tercuri pada tahanan. Anda ditangkap. Apa? Tidak. Akhirnya, polisi menangkap pencurinya dan memastikan semua orang di bangsal bersalin aman. Bisakah Anda menebak bagaimana akhir cerita ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik-baik saja. Terima kasih kemudian Lily karena telah menyelamatkan kami. Itu benar. Kami minta maaf karena memandang rendah Anda. Tidak apa-apa. Semua orang aman sekarang. Ibu? Terluka. Selamat. Ibu dan bayi selamat. Sini. Adikmu. Biarkan aku. Imut sekali. Imut sekali. Lihat dia, lucu sekali.